Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tayyibin. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'ina wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila hadrati jami'i awliya'illahil kiram min masyariqil ardi wa magharibiha min barriha wa bahriha wa usulihim wa furu'ihim wa nakhussu khususan sultanil awliya'il 'arifin سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الله أسرارهم ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh bapak-bapak serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah pelihara kesehatan lahir batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini, malam ke-18, Allah kasih hujan yang luar biasa sehingga teman-teman kita berhalangan hadir. Nah, tapi tetap kita ngaji. Nah, kita doakan saudara kita yang mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan dan berkah Ramadan, semua hajat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir surah An-Nisa ayat 12. Kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية وإن كان لهن ولد فلكم مما من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وله أخ أو فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار والله عليم حليم والله عليم حليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Walakum dan berhak bagi kalian wahai para suami. Berhak apa? Nisfuma, mendapatkan separuh harta. Nisfuma mendapatkan separuh harta. Taroka yang telah ditinggalkan azwajukum oleh istri-istri kalian. Jadi kalau suami ditinggal mati istri, maka suami boleh mewarisi harta istri.
Berapa? Setengah. Nggak boleh semuanya, nggak boleh. Jadi cukup setengah. Setengah itu illam yakul lahunna walad. Setengah itu kalau istri tidak punya anak, dapatnya suami setengah. Jadi anak yang dimaksud di sini baik anak hasil hubungan badan dengan suami itu atau anak bawaan istri itu sendiri. Kok ternyata nggak punya, dengan suaminya yang nggak punya anak, dan janda, umpamanya kok nikah janda, jandanya itu juga tidak punya, benar-benar nggak ada anak, maka suami berhak mendapatkan separuh. Nah biasanya di masyarakat, biasanya suami dapat berapa? Semuanya, Pak. Betul. Merasa ini kan istri gua gitu kan. Nah, nggak begitu, nggak bisa. Hanya bisa mewarisi separuhnya saja. Harta istri itu siapa? Harta istri ya hartanya istri sendiri pribadi. Bukan harta gono gini, bukan, tapi harta istri. Contoh umpamanya istri kita dapat warisan dari orang tuanya sebidang tanah, berarti itu harta istri. Atau ketika kita nikah sama istri itu, istri udah punya rumah, yaitu rumahnya istri. Atau istri punya usaha sendiri sehingga bisa beli motor sendiri, mobil sendiri, itu harta istri. Dan ketika istri itu meninggal, nggak ada anak satupun, maka suami hanya berhak mewarisi separuhnya saja. Begitu. Padahal di masyarakat kan nggak begitu. Semuanya malah direbut semua sama suami. Lalu kalau diminta suami separuh, berarti separuhnya buat siapa? Ya buat saudara istri. Kalau istri masih punya bapak, bapaknya istri dapat warisan seperti kemarin udah kita bahas. Istri masih punya orang tua, yes, bapak ibunya kebagian sendiri-sendiri. Atau istri masih punya saudara kandung, ya dia dapat. Jadi tidak dihabiskan hanya untuk suami. Inilah letak keadilannya. Bayangkan Pak, kalau seandainya suami diperbolehkan menguasai seluruh harta peninggalan istri. Bayangkan, iya kalau suaminya solih, ditinggal mati istri tetap mendoakan istri. Lah kalau suaminya doyan kawin, modal buat kawin nih. Mending nih, kawin doang. Lah ini nggak mau doain. Kalau masih mau doain mah mending kan. Udah hartanya diambil semua, dibuat kawin lagi. Istrinya yang sudah di alam kubur nggak diingat sama sekali. Nah, makanya disinilah letak keadilan Allah. Suami hanya bisa mewarisi harta istri separuhnya. Separuh lagi buat saudara dari jalur istri. Saudara dari jalur suami gak ada urusan itu, gak ada urusan. Nah ini yang harus dipahami bersama. Selanjutnya minkum, nanti kan tidak ada anak, illam yakun, jika tidak ada lahunna bagi si perempuan tadi waladun, anak, jika tidak punya anak. Baik itu minkum, anak dari kamu wahai para suami, au min goirikum, atau anak dari selain kamu. Artinya ada laki-laki menikahi janda, janda itu sudah punya anak. Nah, nanti gimana tuh kalau punya anak, bagian suami bukan setengah lagi. Kalau bagian suami nanti kalau memang ternyata istrinya itu ada anak, bagian suami tidak setengah lagi, tapi berapa? Turun jadi 1/4. Nah di sini fa in kana lahunna, fa in kana, maka jika ada lahunna bagi para istri tersebut yang meninggal dunia, punya apa? Waladun, punya anak. Falakum, maka berhak bagi kalian wahai para suami,
Berapa berhaknya? Ar-rubu'u, seperempat. Dia turun tuh dari setengah menjadi seperempat. Dapatnya cuma seperempat, turun. Kenapa? Karena ada anak. Jadi anak biar kebagian juga, turun. Mimma dapat seperempat, mimma dari harta tarokna yang ditinggal oleh para istri. Begitu. Jadi kita nggak boleh serakah suami. Baik itu anak bawaan istri atau anak hasil pernikahan dengan suami tadi. Nah, ini hukum Allah, Pak. Makanya Rasulullah itu di dalam hadisnya, salah satu ilmu Allah yang lebih dulu hilang itu ilmu faraid, Pak. Lebih dulu hilang di dunia itu ilmu faraid, dan terbukti banyak orang bagi waris nggak pakai faraid. Betul ya? Udahlah dibagi rata, sama-sama seneng gitu kan. Itu. Kalau cuma dibagi rata sama-sama seneng, apakah itu sudah menggugurkan? Udah terhindar dari kewajiban membagi dengan faraid? Kena hukum dosa apa enggak? Kan gitu, Pak. Padahal membagi waris secara faraid itu wajib. Berarti ketika membagi waris tanpa hukum faraid, itu hukumnya sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Udah terbagi rata, nggak pakai faraid sah, sama-sama ridho, tapi dosa. Dosanya kenapa? Karena nggak pakai ilmu faraid. Nah, biar aman faraidnya ya dipakai, hukum kekeluargaan juga dipakai. Jadi menggugurkan kewajiban kita. Emang ada sah tapi dosa? Ya banyak, bukan hanya masalah faraid, Pak. Bapak sholat, terus Bapak di dalam sholat bayangin istri orang lain, dosa nggak? Sah nggak sholatnya? Tetap sah, sah tapi dosa. Sholatnya sah, tetap menjalankan syarat rukun. Tapi dosa, kok dosa? Lah mau sholat kok bayangin istri orang lain, kan dosa. Jadi banyak kasus sah tapi dosa. Orang tawaf, terus nyenggol orang, nyikut orang, berebut. Kan tawaf luar biasa kan? Kok sengaja Bapak nyenggol atau dorong sehingga orang itu merasa sakit hatinya, itu perbuatan dosa. Tapi tawafnya tetap sah, tapi dosa. Nah, jadi banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi sah tapi dosa. Sama seperti orang bagi waris, nggak pakai faraid, sah tapi dosa karena dia nggak pakai aturan Allah. Nah itu Pak, pakai itu dosanya si pelaku apa sih yang bagi pakai? Apa dua-duanya? Bagi si pelaku atau gimana? Misalkan saya waris, kan ada sebagai penengah yang bagi. Nah itu dua-duanya dosa apa? Ya dua-duanya, dua-duanya terima kok. Yang bagi iya, yang dibagi juga iya. Makanya yang saya gunakan dua-duanya saya pakai. Saya bagi faraid dulu. Udah jelas Ustadz. Nah, udah jelas. Sekarang duduk lagi. Silahkan musyawarah kekeluargaan. Barangkali ada yang merasa keberatan, silahkan diajukan. Layak nggak keberatannya itu? Kalau layak, seperti kasus perempuan dapat sedikit padahal dia yang paling repot ngurusin orang tua, nah silahkan, kebijakan keluarga. Nah dengan begitu kita udah gugur tuh, faraid udah kita jalankan, udah sah kan, udah nggak dosa. Habis itu kekeluargaan. Nah itu solusi terbaik begitu Pak. Gitu. Ada orang Allah ribet, udahlah. Mau pakai faraid malah pada berantem. Ada yang ngomong begitu. Pada berantem itu kalau yang baginya nggak bijak. Makanya saya sebelum bagi itu saya kasih muqaddimah. Saya terangkan kedudukan ilmu faraid, kewajiban menjalankan membagi secara faraid,
biar semua punya kesadaran hukum, sehingga semua itu bisa berlapang dada menerima keputusan Allah. Dan ini udah diputuskan Allah, masa kita berani tentang keputusan Allah? Yang penting bagi dulu, nah habis itu silahkan lapat kekeluargaan. Nah gitu. Nah itu malah saya dimusuhin Pak Kiai. Nah iya, makanya tersampaikan. Jadi dari pihak keluarga saya pun, saya membagi begitu, saya malah dimusuhin. Dari pihak istri pun, pembagian warisan, saya untuk menenangkan dalam arti sesuai ilmu yang saya pakai sampaikan itu, dia malah saya dimusuhin. Iya, itu yang sering terjadi. Makanya harusnya yang bagi, yang nerangin itu bukan bagian dari keluarga, orang lain. Kalau bagian dari keluarga yang ngomong, berarti dianggapnya ada modus di situ, dicurigai dulu udah. Apalagi posisinya pamannya Pak Munaji ikut campur pembahasan ahli waris istri, malah jadi jelek namanya. Lo ngapain, lo kan mantu, jelek rusak. Gitu. Atau mungkin dari ahli waris sendiri, dari jalan paling tetap dimusuhi. Iya, kamu pengen dapat banyak, mentang-mentang kamu anak laki, begitu aja jelek ya. Makanya harusnya yang bagi itu orang lain yang dianggap satu, dia berkompeten, punya disiplin ilmu yang bagus. Yang kedua, dia disegani oleh keluarga situ, yang dikenal dan disegani. Kalau nggak disegani, disepelein juga. Gitu. Kalau orang lain kan tidak ada motivasi apapun, pure ingin menyampaikan ilmu, nggak ada tendensius apa-apa, sehingga nggak dicurigai. Itu caranya, manggil orang. Bagi sendiri ya berantem. Itu yang terus terjadi. Yang penting Bapak udah paham ilmunya, biar nanti keluarga kita seterusnya paham bagaimana menjalankan hukum Allah. Selanjutnya, itu semua bagian mim ba'di wasiyah, setelah selesai menunaikan wasiat. Yusina, yang mana istri telah mewasiatkan biha dengan harta tersebut. Kalau memang si istri ada wasiat, tunaikan dulu. Omnya dia menulis wasiat, besok kalau saya mati, apa rumah ini, tanah ini, apa-apalah, nanti buat ini. Yang penting itu wasiat satu, tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Seperti kemarin udah kita bahas ya, wasiatnya tidak melebihi sepertiga dari harta waris, ini maksimal sepertiga. Kalau hibah bebas Pak, kalau hibah bebas. Hibah itu artinya yang bagi masih hidup. Ya namanya masih hidup, terserah mau dikasihkan siapa kayak, mau disumbangin masjid semua juga boleh kalau hibah. Tapi kalau udah jatuh harta waris, wasiatnya itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris, maksimal sepertiga. Nggak boleh wasiat kok harta saya semua saya serahkan masjid, nggak bisa, maksimal sepertiga. Nah itu diatur Pak. Itulah indahnya hukum Allah. Kenapa kok nggak boleh? Ya karena udah jatuh harta waris, berarti si waris harus kebagian. Nah kalau semua buat masjid gimana dong? Padahal anak juga ada yang butuh, ekonominya masih butuh ditolong dengan harta waris. Nah, makanya Islam itu adil. Orang itu nggak bakal bantah hukum Allah kalau paham secara utuh. Yang menyebabkan mereka ngeyel, bantah itu biasanya pemahamannya nggak utuh, separuh-separuh biasanya. Malah ada yang katanya dengar-dengar doang, belum pernah dikaji, itu biasanya ngeyel duluan Pak. Kalau udah mengaji seperti ini, jelas seperti ini, legowo hati kita, lapang. Oh, disitulah letak keadilan hukum Allah. Nah, kayak begini kan Bapak sadar kan? Berlapang dada itu, oh ya begitu. Nanti ada hikmah yang luar biasa. Audainin, atau setelah menunaikan hutang. Jadi kalau ternyata istri masih punya tagihan hutang, itu harta peninggalan diambil dulu buat lunasin hutang. Ternyata harta warisnya
pas buat bayar hutang, nggak tersisa. Gimana nih? Ya udah, berarti rezekinya ahli waris, nggak kebagian. Sebab kalau utang nggak dibatasin sepertiga, Pak. Beda dengan wasiat. Harta peninggalan nilainya 1 miliar, utangnya 1 miliar, udah habis kan? Ahli waris ya udah terpaksa tidak kebagian. Lalu umpamanya ahli waris ngotot, udahlah hutangnya bayar separuh aja. Yang 500 bagi-bagi waris, boleh nggak? Boleh, sah, tapi bapak dianggap anak durhaka. Coba itu, dianggap anak durhaka, nggak sayang sama ibunya. Ibunya kelilit hutang, bukannya dibayarin semuanya, karena bayar hutang itu kan berarti nolongin ibu. Sebab mayit kalau mati masih punya utang, itu nggak bakal bisa merasakan pahala ibadahnya. Walaupun dia rajin sholat, dia nggak bisa merasakan pahala sholat di dalam kuburnya. Masih digantungkan, mu'allakun bidaini. Mayit itu amalnya masih digantungkan dengan hutang. Kalau belum dilunasin, mayit itu nggak bakal bisa merasakan pahala ibadahnya. Nah, kalau kita anak sebagai anak, tahu kalau orang tua kita masih punya hutang, kok nggak dilunasin, malah dibagi waris, sah. Tapi bapak sebagai anak dihukumi sebagai anak yang durhaka, tapi sah. Nah gitu Pak. Terus gimana nih? Ya udah bagi ya udah buat bayar hutang aja. Yang penting orang tua kita selamat di alam kubur begitu. Makanya biasanya kan ketika kita memberangkatkan mayit ada sambutan tuh, ya kan? Sambutan yang mengatakan kalau ada utang piutang mohon menghubungi ahli waris, gitu kan? Sebenarnya kalimat itu belum sah, Pak. Kalau secara fikih harusnya ada pengalihan atau pelimpahan kewajiban. Sambutannya harusnya begini: saya atas nama anak mengambil alih seluruh tanggung jawab utang piutang orang tua saya yang sudah wafat. Jika ada yang punya urusan utang, silakan hubungin saya atau kami. Harus ada kalimat mengambil alih. Harus ada kalimat itu, Pak. Dengan begitu, si mayit terbebas dari hutang karena sudah diambil alih. Yang saya perhatikan di sambutan-sambutan tuh gak ada kalimat itu. Nanti perhatiin Ustadz Kamal, gak ada kalimat itu. Cuman menyampaikan kalau ada sangkut utang piutang silahkan hubungin ahli waris. Gak ada kalimat mengambil alih, itu gak ada. Kalau misalnya kami bertanggung jawab, Ya itu bertanggung jawab membayar hutang atau mengambil alih, harus ada kalimat itu. Kalau nggak ada pengalihan, tetap hutang jadi beban si mayit. Makanya yang benar itu ada kalimat mengambil alih tanggung jawab utang si almarhumah. Begitu. Itu baru sah. Dalam arti sah, mayit udah terbebas dari hutang. Punya utang nggak, Pak? Gak usah dipikirin. Bayar. Utang kalau dipikirin ya lunas. Bayar. Selanjutnya, wa ulhiqa bil walad. Wa ulhiqa dan disamakan bil waladi dengan anak, posisinya disamakan dengan anak. Fi dzalika dalam kasus itu siapa? Waladul ibni, anaknya anak. Berarti siapa? Cucu. Bil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Jadi perempuan ini nggak punya anak, tapi ada keponakan. Nah, keponakan itu nanti dapat jatah warisan, gitu loh Pak. Jadi seorang perempuan udah nikah tapi nggak ada anak, dia mati, suaminya berhak menguasai separuh karena nggak punya anak. Nah separuhnya buat siapa? Termasuk nanti keponakan,
cucu, ke cucu. Anaknya meninggal, tinggal cucu. Ya, cucu kebagian. Namanya waladul ibni, anaknya cucu. Anaknya anak, berarti cucu. Posisinya sama. Nah, itu kasusnya begitu. Selanjutnya, walahunna. Nah, sekarang sebaliknya. Kebalikannya, walahunna rubu'u. Walahunna, dan berhak bagi para istri. Az-zaujat, yaitu para istri. Ta'addadna, dengan beberapa bilangan. Istri kan boleh lebih dari satu. Kalau suami harus satu. Itu bedanya, Pak. Maka redaksinya itu az-zaujat, banyak bentuk jamak para istri, karena ini mengantisipasi bagi laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Ta'addadna, baik itu istrinya itu lebih dari satu berbilang, aula atau tidak berbilang, berarti cuma satu. Semuanya ar-rubu'u. Jadi bagi para istri ar-rubu'u itu mendapatkan 1/4 mimma taraktum, mimma dari harta, taraktum yang engkau tinggal, yang kalian tinggal mati. Tadi yang mati siapa nih? Yang mati siapa? Suami. Itu dapat berapa itu para istri? Dapat ar-rubu'u 1/4. Illam yakul lakum walad, jika memang kalian tidak punya anak. Jadi suami istri nikah nggak punya anak, suami juga walaupun duda nggak bawa anak, jadi benar-benar nggak ada anak, maka perempuan mendapatkan 1/4. Sebaliknya tadi, kalau yang mati istrinya, suami dapat 1/2. Tapi kalau yang mati suaminya, istri dapat 1/4. Karena hitungannya kan begitu. Faliz zakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Maka kalau yang mati istri, laki-laki dapat 1/2. Kalau yang mati suami, perempuan dapat 1/4. 1/2 sampai 1/4 banyakkan mana? Ya 1/2. 2 kalinya kan. Nah, itu aturannya begitu, Pak. Itu kalau tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, maka jika ada lakum bagi kalian waladun, punya anak, minhunna, baik itu anak hasil dengan istri tersebut, au min ghairihinna, atau hasil dari selain istri tersebut. Nah, mungkin status suami ini waktu nikah udah duda beranak 2 umpamanya, anak bawaan, itu sama dianggapnya punya anak. Nah, kalau sudah punya anak berarti berapa bagiannya? Bagiannya as-sumun, falahun nas-sumunu, yaitu mendapatkan 1/8. Jadi kalau yang mati itu adalah suami dan ada anak, maka istri mendapatkan 1/8. Tapi kalau yang mati itu adalah istri dan ada anak, maka suami mendapatkan berapa? 1/4. Bisa dipahami nggak, Pak? Tulis, Pak, nggak paham lupa lagi. Atau nanti diputar lagi video saya. Itu. Nah, ini kan harus benar-benar dipahami betul, Pak. Dipahami, dihafalin. Karena ini ilmu yang jarang dipakai. Sering keder seperti kemarin, termasuk Mas Ridwan dan Ratu Jaya kan sempat nanya, gimana kalau nggak punya anak, ditinggal mati istri? Kalau memang istri memang nggak punya anak, anak dari suami maupun anak dari suaminya yang dulu, ya udah, berarti suami dapat 1/2. Mas Ridwan sempat nanya itu. Nah, ini kasusnya kan rumah ini tanahnya tanah istri, rumah yang bangun suami. Gimana yang dibagi? Yang dibagi tanahnya aja.
Rumah ya jangan, kan rumah itu punya suami. Cuman tanahnya milik istri. Ini dibagi tanahnya. Apakah langsung dibelah? Terserah. Mau dibagi tanah boleh, dibagi dalam bentuk duit juga boleh. Dibikin mudah, yang penting kebagiannya jelas. Itu aturan mainnya begitu. Jadi falahunna sumunu, falahunna maka berhak bagi para istri as-sumunu mendapatkan 1/8 kalau ada anak, mimma taraktum, mimma dari harta taraktum yang kalian tinggalkan. Itu semua mimba di wasiyah, setelah menunaikan wasiat. Kalau ada wasiat, menunaikan wasiat tuh sunnah yang kalian wasiatkan dia dengan harta tersebut. Kalau nggak ada wasiat ya udah nggak usah, nggak ada mau dia mana. Makanya saya selalu nanya ketika takziah dan yang meninggal itu jamaah saya selalu nanya ke ahli waris, ada wasiat nggak Bapak? Nggak ada Kiai, ya sudah. Sebab kenapa saya nanya? Keseringan mereka itu kadang nggak ngeh gitu loh Pak. Keluarga saking bingungnya, saking sedihnya, kadang tuh nggak kepikiran punya wasiat apa enggak orang tua saya. Kalau punya wasiat wajib dijalankan selama tidak menabrak syariat Islam. Kalau tahu wasiat harta tidak melebihi 1/3. Ini pemahaman seperti ini tuh di masyarakat banyak yang nggak tahu, dan memang di majelis taklim jarang dibahas. Wah, itu. Nah, makanya ini penting. Di mana-mana pas takziah kan itu keluarga tanya almarhum ada wasiatnya. Ingat itu. Seperti Ramadan begini. Ramadan itu kan maunya meninggal nih. Tanya. Waktu meninggal sempat ninggalin puasa enggak sebelum mati? Itu dihitung Pak fidyahnya. Kadang-kadang tuh nggak kepikiran. Itu harus diingetin. Audainin, atau setelah menunaikan hutang. Hutang udah beres, nah sisanya berapa baru dibagi. Wa waladul ibni, adapun anaknya anak, jadi cucu, umpamanya anaknya itu meninggal tapi yang ada cucu. Bagaimana tuh? Tetap kebagian. Jadi waladul ibni, anaknya anak, cucu, fidzalika dalam kasus ini kal waladi, kedudukannya seperti anak. Sehingga nanti dia berhak mendapatkan warisan. Ijma, sepakat para ulama. Nah, paham ya Pak masalah ini? Nah, sekarang lanjut dengan kondisi yang berbeda. Ini juga sering jadi pertanyaan. Wa in kana rajulun yurasu kalalah. Wa in kana, dan jika ada rajulun, seorang laki-laki mati, yurasu, mau diwaris, yang mau diwaris, sifatun yurasu, kedudukannya sebagai sifat. Wal khobaru, dan berita yang jelas, kalalah, status laki-laki ini kalalah. Kalalah itu siapa? Kalalah itu la walidalahu wala walada. Ya, kalalah itu orang yang sebatang kara, orang tuanya sudah nggak ada dan dia juga tidak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya anak, hidup sendiri. Kok mati? Harta warisnya buat siapa? Nah, ini Bang Erwin penting nih Bang Erwin. Erwin masih orang tua masih ada? Masih ibu. Ya, kita doain nih Bang Erwin ketemu jodohnya nih. Biar ada anak gitu loh. Hartanya kemana nih nanti kan? Ini kalalah. Loh, ini dibahas Pak. Orang tua udah nggak ada dan nggak ada anak, itu kalalah, sebatang kara. Awi mro'atun, atau perempuan yang sebatang kara. Turosu, diwaris kalalah, yaitu orang yang kalah tadi. Bagaimana cara warisnya? Lihat dulu. Orang tua memang nggak ada, anak ya nggak ada.
Walahu, dan ternyata lahu bagi si laki-laki tadi, ailil maurusi, orang yang diwaris tadi, kalalah, akhun, ternyata dia masih punya saudara kandung. Akhun, saudara laki kandung. Au ukhtun, atau saudara perempuan kandung. Ya. Bagaimana kalau mau begitu? Nah, nanti hartanya buat saudara kandung. Min yaitu dari jalur ibu. Wa qara'a, dan telah membaca bihi dengan ayat tersebut Ibnu Mas'ud, yaitu Imam Ibnu Mas'ud, wa ghairihi, dan imam selain Ibnu Mas'ud. Berapa bagian dari saudara kandung? Falikulli wahidin minhumas sudus. Falikulli wahidin, maka setiap orang, minhuma, dari keduanya, umpamanya punya saudara kandung laki satu, saudara kandung perempuan satu, maka setiap orang mendapatkan as-sudusu, 1/6. 1/6. Gitu. Nah, kalau nggak punya gimana? Orang tua nggak ada, anak nggak ada, saudara kandung nggak ada. Nah, ini beda lagi pembahasannya, Pak. Gitu. Mimma, mendapatkan 1/6, mimma dari harta, taroka yang ditinggal oleh kalalah tadi. Baik itu kalalahnya itu laki-laki maupun kalalah perempuan, sebatang kara. Fa'inkanu, fa'inkanu, maka jika mereka, ay al-ikhwah, saudara lakinya, wal akhwat, dan saudara perempuannya, aksara min dzalika, lebih dari 1. Saudara lakinya umpamanya ada 3, saudara perempuan kandungnya ada 3, umpamanya begitu, Pak. Bagaimana kasusnya kalau begitu banyak? Min dzalika, lebih dari 1, ay min wahidin, lebih dari 1, fahum, maka semua saudaranya tadi syuraka ufis sulus, itu bersepakat atau bersama-sama mendapatkan as-sulus, 1/3. 1/3 dibagi saudara laki-laki, 1/3 dibagi saudara perempuan. 1/3 buat saudara laki-lakinya, ada berapa? 3 saudara, ya udah 1/3 bagi 3. Saudara perempuannya ada berapa? 4, ya udah 1/3 bagi 4. Tetap ujung-ujungnya 1/6, gitu kan, Pak? Ujung-ujungnya tetap 1/6 dibagi seluruh saudara kandungnya. Terserah. Nah, yang menjadi contoh, Pak Ribin, saudara kandung ada berapa? Laki-laki berapa? Perempuan? 2. Itu 1/3. Ya kita doain Pak Imin panjang umur. Ini mah kebetulan cocok contohnya ini. Di belakang kiar itu. Eh? Di belakang kiar contohnya. Oh iya. Iya. Mang Cang Aam iya. Itu anak nggak ada? Nikah nggak? Sempat nikah? Yang nikahnya cuma 1 bulan. Oh, berarti nggak ada orang tua, nggak ada anak ya? Nah, itu kalalah. Nah, itu nanti kalau meninggal ya saudara kandungnya. Tapi saudara kandung dia banyak. Kenapa itu? Kalau itu tetap ya iya. Kalau itu tetap ya, misalnya dia kan ada adanya sudah meninggal terus punya anak, kalau itu tetap nggak terhijab. Kalau seperti kalalah itu. Kalau dia punya anak sebutannya bukan kalalah. Nggak maksud ini, kan dia ada adanya sudah meninggal nih. Kayak mamanya Arman kan adanya udah. Ya. Kan ada Arman. Arman terhijab dengan saudara-saudara yang lain. Iya. Terhijab. Keponakan jatuhnya kan? Terhijab betul. Nah.
Begitu caranya. Yastawi fihi, yastawi disamakan fihi dalam pembagian ini zakaruhum baik saudara laki mereka wa unsahum atau dan saudara perempuan dari kalalah tadi. Maka tadi saya bilang umpamanya saudara lakinya ada 3, ya udah sepertiga dibagi 3. Saudara perempuannya ada 4, ya tetap sepertiga dibagi 4. Gitu. Yastawi dihukumi sama semua. Jadi sepertiga bagi kelompok itu. Nah, itu caranya, Pak. Mim itu semua tetap mim ba'di wasiyah. Itu dibagi setelah menunaikan wasiat. Jadi wasiat itu penting, Pak. Maka setiap kali Bapak takziah, kok itu saudara dekat, teman dekat, tanya ada wasiat apa enggak? Takut lupa. Yuso yang telah diwasiatkan biha dengan harta tersebut. Audainin atau setelah menunaikan hutang kalau memang dia punya hutang. Itu. Ghairu mudorrid selain yang dianggap mudor. Mudor itu apa? Membahayakan ahli waris. Artinya tadi wasiat itu dibatasi tidak lebih dari 1/3. Tapi kalau utang, nah itu nggak ada batasan. Repotnya kan itu, Pak. Ternyata hutangnya sama dengan nggak salah. Mau dibayar utang semua boleh. Seandainya kok dibayar separuh ya udah berarti tega, Bapak. Utangnya baru separuh aja. Misalnya bagi waris, ya monggo sah. Semuanya Bapak dianggap tega sama saudara namanya, bukannya nolongin. Tuh. Kalimat ghairu mudor halun kedudukannya sebagai hal untuk menunjukkan kondisi daripada harta yang ditinggal tadi. Min domirin yuso. Nah, makanya kata yang tidak membahayakan itu dalam hal apa? Utang apa wasiat? Min domiri yuso. Itu kembali kepada domir kalimat yuso. Yuso itu apa? Wasiat. Kalau memang wasiatnya membahayakan, lu wasiat kok diserahkan semua, merasa nggak punya orang tua, merasa nggak punya anak, wasiatnya kalau aku mati hartaku saya serahkan semuanya untuk pesantren, malah nggak boleh, cukup 1/3 saja buat pesantren. Nah, Walaupun wasiatnya semua gitu. iya, itu kan membahayakan namanya kalau semua ahli waris jadi nggak kebagian. Makanya yang dilaksanakan cukup 1/3 saja. Enggak dosa, ya memang aturannya begitu, Pak. Beda dengan hutang. Kalau hutang nggak ada batasannya, udah bayarin gitu. Bayarin ya boleh, nggak dibayarin ya tega gitu aja, Bapak. Berarti udah mati Bapak sikat hartanya, nggak mau bayarin hutang, ya kan tega itu namanya. Ain ghairu madkhalid darar al warasah. Maksudnya selain madkhalid doror, madkhalnya kalimat doror, maksud kalimat doror itu alal warosah, bukan pada warosah. Jadi gambarannya bi ayyuso bi aksaro. Gambarannya ketika orang tersebut wuso memberikan wasiat bi aksaro dengan yang lebih banyak minas surusi dari 1/3. Loh, wasiatnya kok malah diserahkan 50%, itu kan melebihi 1/3. Nah itu bagi ahli waris cukup membayarkan 1/3-nya saja. Itu. Karena itu dianggap membahayakan. Wasiatan sebagai bentuk wasiat. Masdarun, kata wasiat itu masdarun, itu bentuknya masdar muakkadun yang sifatnya masdar muakkad yang menguatkan. Jadi kalau diartikan begini, Pak, ghairu mudhorin yang tidak membahayakan, wasiatan dalam perwasiatannya. Wasiatnya nggak membahayakan, artinya nggak membahayakan, tidak menghabiskan harta, cukup 1/3 maksimal. Liyusikum, pada wasiat kepada kalian, yaitu ketika berwasiat itu kalalah kum kepada kalian, tidak membahayakan.
Minallahi, wasiat itu minallahi, datangnya dari Allah. Jadi kalau sudah dibentuk wasiat itu menjadi wajib, Pak. Karena hakikatnya wasiat itu adalah urusannya dengan Allah. Apalagi kalau wasiatnya itu punya niat baik. Saya wasiatkan ketika saya mati sepertiga hartaku buat masjid. Wajib, Pak, berikan ke masjid. Karena kaitannya itu udah bukan lagi sama dengan almarhum, tapi urusannya udah sama Allah, minallah. Walaupun itu perorangan, sah, Pak. Besok kalau saya mati sepertiga hartaku umpamanya buat Ustadz Kamaluddin, wajib berikan. Walaupun Bapak lagi sentimen umpamanya sama dia, tetap wajib itu. Karena hubungannya bukan lagi dengan almarhum, bukan lagi hubungan dengan Ustadz Kamal, tapi hubungannya dengan Allah. Itu. Nah, makanya cek orang tua kita meninggal, cek ada wasiat ya. Wallahu, adapun Allah, alimun adalah zat yang maha mengetahui, bima dabbarahu li khalqihi, bima dengan apa saja, dabbarahu yang mana Allah telah mengaturnya, li khalqihi kepada makhluknya, minal faraid dari semua kewajiban dan ketentuan. Kenapa Allah memberikan aturan pembagian waris? Itu semua pasti ada hikmah yang besar. Nggak mungkin Allah bikin aturan nggak ada tujuan. Nah, makanya kita pahami betul dan kita berjuang untuk bisa mengamalkannya. Halimun, dan Allah itu bersifat halim. Halim itu apa? Sabar, penuh kasih sayang, itu halim, Pak. Sabar, penuh kasih sayang. Itu makna secara bahasa. Secara istilah, bitakhiril uqubati, dengan mengakhirkan penyiksaan, menunda siksaan. Allah itu saking baiknya, bitakhiril uqubah, menunda penyiksaan, aman dari orang-orang khalafahu, yang menyelisihi hukum Allah. Udah diatur faraidnya begini malah nggak dijalankan. Apakah disiksa Allah? Masih ditunda, siapa tahu dia tobat. Itu namanya halim, Pak. Nggak langsung terus diturunkan bencana musibah, kan enggak. Nah, itu halim, ditunda. Padahal kita menyelisih hukum Allah. Wahusat, dan dikhususkan, dan wahusat, dan mengkhususkan. As-sunnatu, yaitu sunnah Rasulullah, yaitu turisu min zakarin biman laisa fihi maniun. Turisu, tetap wajib mewarisi, min eman seseorang, dzikira yang telah disebutkan, biman dengan seseorang, laisa fihi yang mana tidak ada pada orang tersebut, maniun penghalang. Artinya orang-orang yang sudah disebutkan di atas itu wajib dapat warisan selama tidak ada maniun, tidak ada penghalang. Penghalang itu apa? Contoh min qatlin, sebab pembunuhan. Anak kok bunuh orang tua, anak nggak boleh dapat warisan orang tua. Istri kok bunuh suaminya, dia nggak boleh mendapatkan warisan dari suaminya. Kenapa? Ada manik penghalang. Kenapa? Dia bunuh. Kan ada uang pengen dapat warisan malah dibunuh. Secara Islam malah nggak dapat, dan dia membunuh. Itu Islam. Tapi kalau hukum masyarakat kan berbeda, Pak. Itu indahnya Islam. Ngapain dia bunuh kok dibagi? Ya nggak usah dibagi. Atau murtad, keluar dari Islam, beda agama. Nggak bisa saling mewarisi, nggak bisa. Atau yang nggak ada hubungan persaudaraan, anak angkat, ya itu nggak bisa mewarisi. Anak hasil zina itu sama, nggak bisa mewarisi dan diwarisi, sama. Anak hasil zina walaupun nggak ada yang tahu cuman dia doang, tetap secara hukum nggak bisa mewarisi dan diwarisi.
Itu maksudnya. Au ikhtilafu dainin, atau perselisihan, ikhtilafu dinin, atau berbedanya agama. Nah, tadi saya sebutkan berbedanya agama, bapaknya Islam, anaknya non muslim, anaknya nggak bisa mewarisi harta bapaknya karena beda agama. Au rokin, atau beda status. Zaman dulu begitu Pak, dia bapaknya orang merdeka, anaknya budak, itu nggak bisa saling mewarisi. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada tuh perbedaan itu. Tapi seandainya kok besok terjadi lagi perbudakan, nah caranya hubungan orang merdeka, budak tidak bisa mewarisi harta orang merdeka. Orang merdeka bisa mewarisi harta budak. Itu bedanya. Dan itu semua udah diatur di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Seayat udah panjang itu. Setengah 12. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wartahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.